Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Mas. Wah, ini suara suara saya aman nggak, Mas? Suara Putus-putus aman? apa enggak? Enggak, Aman ya? jelas. Heeh. Oke. Sebelumnya saya mau ngucapin selamat ulang tahun buat Kuningan yang ternyata salah info nih. Di data kita tuh di tanggal Juli ya, awal Juli ya. Ya, Cuma pas kemarin Engkep bilang eh, di tanggal 30 Juni gitu. Jadi hmm, ada miskomunikasi dan ya udah kita ucapin langsung selamat ulang dadakan. tahun. Iya. Semoga komunitas ini bangkit kembali ya. Oke, ya, betul. Bangkit dari tidur lamanya. Gitu dia tuh udah lamanya. Tapi oke loh, Eh, maksud gua kemarin dua dua perwakilan Eli Kuningan datang ke Lombok ya. Vietnam ya? Ya, Iya. Nah ini ada yang bersama dua nanya dulu nih. pasukan kecil. Gimana? Sebentar ya, ada yang nanya. Member LI kapan dibuka? Nah, member LI kemungkinan di akhir Juli atau di Agustus karena kita masih melihat kemungkinan ya pandemi ini kan masih masih berdampak langsung ke teman-teman dan kita berempati dengan tidak membuka dulu membership. Cuma karena ini sudah mulai kelihatan normal, mungkin di akhir Juli atau di awal Agustus lah ya kita buka membership. Oke, boleh kenalan dulu gak? Ini saya berbicara dengan siapa dan dari region mana? Oke, ya, selamat malam buat Laziale yang ada di seluruh Indonesia atau seluruh dunia. Perkenalkan, nama saya Timo Triana. Saya berasal dari region kecil, region yang berasal dari Kuningan. Duh, Mungkin pada gue yang belum putus tahu, dia nih. belum tahu. Koneksi lagi deh. Kadang-kadang orang-orang nggak tahu Kuningan tuh di mana. Kalau udah nyebut Cirebon, oh itu ya silakan. Yang berkunjung ke Kuningan boleh. Nanti kita apa ya bersilaturahmi Kita gitu. silaturahmi. Nih, Iya, Mas Tino domisili di Kuningan ya? ya asli Kuningan Di mana? Di mananya, Mas? di Cirendang, daerah Cirendang. Kebetulan kalau dari arah Cirebon itu Bilang. pasti lewat kalau mau ke arah kota gitu. Jadi ini kalau kalau kita dari arah Jakarta, ya kan kalau ke Mm-mm. Bandung itu kan pecah ya. Jadi Ya, kalau ke Cirebon kan terus lagi. Nah, Kuningan itu setelah Cirebon ya? mm-mm. Setelah Oke. Cirebon. Jadi anak kalau Setelah lewat Cirebon. Cipali, nah itu langsung masuk ke arah Kuningan gitu. Oke, oke, oke. Nah, Mas Tino sekarang nih sibuknya lagi ngapain nih? Dengan udah mulai dibuka. Sekarang situasi di Kuningan gimana sih, Mas? Boleh tahu sedikit gak? PSBB Situasi udah Kuningan dibuka? untuk Hmm. ya beberapa minggu kemudian itu udah peningkatan positifnya udah nol ya. Cuman Oh, minggu oke. kemarin dua minggu ke belakang Kuningan melakukan tes tes swab ke Swab sekitar berapa test. ratus orang. Hmm. Kemudian kemarin ada hasil ternyata 9 orang positif. Hmm. Jadinya agak mulai udah khawatir lagi. Itu baru tes Hmm, oke. tes pertama. Nggak tahu nanti setelah tes berikutnya mudah-mudahan ya tidak ada peningkatan lagi untuk positif COVID ini. Mudah-mudahan ya. Nah, sekarang maksudnya situasi Uh, di kota sendiri tuh orang udah mulai macet atau masih sepi-sepi sudah juga? Bagaimana, sangat Mas? normal, sudah Sangat sangat normal ya? normal. Jadi Waduh. udah mulai agak kumpul-kumpul lagi, macet-macet lagi, udah masker kayaknya juga udah pada lupa nggak tahu gitu. Cuman 2 hari kemarin saya baru dengar di daerah pusat Kuningan lagi ada razia untuk orang yang tidak pakai masker. Itu lumayan Oh tuh iya. 250.000 untuk orang yang terkena tilang masker. Iya memang harus dikerasin ya karena memang memang kalau nggak ya emang kita udah terbiasa dengan tidak pakai masker, apalagi pakai masker kan agak mengganggu ya. Jadi mungkin mereka Hmm, nggak biasa gitu loh. Beda kan kalau di iya, Jakarta kan mungkin karena udara juga jadi orang udah polusi, memang udah terbiasa iya. pakai masker juga gitu. Mhm. Nah, kalau Mas Tino sendiri sekarang kesibukannya apa nih? Sibukannya baru 1 minggu ini mulai menemukan kesibukan kembali. Oh gitu Eh, ya. kebetulan hari besok Senin udah mulai
MPLS, pengenalan lingkungan sekolah. Walaupun ya MPLS-nya masih berupa online, virtual. Jadi nanti para siswa, calon siswa baru itu mereka nonton di rumah masing-masing pakai YouTube. Oke, sekarang Jadi mau tanya dulu nih, Mas Tino profesinya apa nih? Guru? iya, ngajar sekolah. Guru. Guru apa? SMP, SMA? SMK. SMK. Oke. SMK. Kejuruannya apa tuh, Mas? Kalau saya sih ngajarnya ke seni budaya. Jadi hampir Seni semua budaya. jurusan saya pegang. Seni budaya. Luar biasa. Sama, saya juga orang seni dong. Seni apa tuh? Nah, saya seni rupa. Saya seni rupa. Oh, seni rupa. Siap. Nah, Mas Tino, ini sekarang kan kemarin juga sempat kita upload dari Dapur Amam ya. Itu kan, itu punya Mas Tino apa istri? Punya istri. Boleh dipromoin nggak, Mas? Maksudnya sedikit itu tentang apa? Jadi sekalian nih kita promo ini juga lewat IG Live biar teman-teman yang di Cirebon atau di Kuningan atau sekitarnya bisa pesan juga. Jadi kemarin kita upload LI bantu jualin lagi. Salah satunya usaha dari Mas Tino sendiri yaitu @dapur_amam. Jadi produknya nanti Mas Tino jelasin sedikit deh. Kayak enak banget tuh Mas, gue ngeliatin fotonya tuh enak banget. Kalau deket aja gue pesen tuh. Iya, coba nanti kabarin kalau pas ini kita bikinin dah. Oke, siap. Iya. Ya sebelumnya makasih dulu buat LI karena udah ada program yang sangat keren banget ini di masa yang pandemi seperti ini. Emang banyak orang yang tiba-tiba mengalih haluannya menjadi seorang buka usaha kecil-kecilan gitu. Makanya ini sangat membantu banget. Jadi ketika awal kemarin pandemi, akhirnya ya sama istri mau ngapain lagi nih? Sekolah libur, kebetulan istri juga kan ngerias, nikah juga nggak ada gitu. Jadi ya akhirnya kita inisiatif ya cari-cari browsing, kita buka YouTube. Akhirnya ini nih ketemu menu yang namanya Banoffee. Jadi Banoffee itu adalah banana toffee. Kebanyakan orang-orang ketika pesen ekspektasinya ini pisang campur kopi karena Banoffee. Ternyata ya Banoffee ini banana toffee. Jadi pisang yang ada karamel manis-manisnya. Jadi di sana ada remah-remah biskuit, ada pisang, karamel dan juga whipped cream gitu. Untuk harganya ya relatif murah. Untuk yang cup 300 ml kita jual dengan harga 15.000 dan untuk yang 650 ml kita jual 30.000 rupiah aja gitu. Jadi mangga yang dari Kuningan, Cirebon atau yang mau melintas Kuningan boleh deh. Itu kalau kita pesan harus pre-order dulu apa udah ready stock tuh Mas? Ya, itu pre-order dulu. Kita buka pre-order dari tiap hari Senin sampai Kamis. Kita ready untuk pengantaran itu tiap hari Sabtu. Tiap hari Sabtu. Oke, ini buat teman-teman wajib cobain karena kalau dilihat dari fotonya aja tuh udah enak banget. Oke, Mas. Ini kan sekarang statusnya Mas Tino tuh bisa dibilang ketua ya atau koordinator ya? Koordinator LI Kuningan ya? Betul. Nah, boleh diceritain sedikit gak Mas? Karena Kuningan ini sebenarnya kalau saya lihat nih, kayaknya regionnya tuh nggak sering ke permukaan, tapi selalu ikut serta di kegiatan-kegiatan. Kayak misalnya Rakerli, ada tuh engkep perwakilan. Terus waktu di Lombok, selain itu juga ada Mas Tino juga datang sama anak sama istri ya. Iya, betul. Gitu. Boleh ceritain nggak sedikit aja atau ya mau ceritain lah gimana awal mulanya LI Kuningan berdiri? Jadi awalnya itu kan saya kuliah di Bandung. Nah, sekitar tahun 2010 tuh saya mulai gabung sama LI Bandung. Jadi LI Bandung. LI Bandung. Jadi saya mulai gini ya bertemu dengan biasanya kan ketika zaman SMA itu paling cuma seorang, dua orang gitu. Akhirnya kena korban bully gitu. Akhirnya pas zaman kuliah menemukan teman-teman seperjuangan gitu kan. Di Bandung ya sering ikut nobar, malah dulu sempat ikut ke Jakarta pas nonton OPJ kalau nggak salah nonton OPJ. Akhirnya, ternyata seru juga gitu kan. Akhirnya pas udah lulus, saya pindah ke Kuningan. Nah, kayaknya seru nih. Ada nggak teman-teman di Kuningan? Akhirnya kan dulu mulai di Facebook kita nyari-nyari, akhirnya ketemu sama Ngkep.
Terus sebelumnya juga sama ada Adik Kusuma, tuh Adik Kusuma juga di Bandung. Akhirnya sempat dulu ngajak ketemuan pas ada Gatnas pertama di Bandung. Cuman Kang Adi datang, cuman saya nggak sempat datang. Akhirnya kita ketemu di Kuningan, komunikasi di Facebook. Akhirnya tanggal 30 Juni itu kita bertemu. 2012 ya? 2012 di rumahnya Kang Dery. Itu Kang Dery. Dery. Di Kuningan ya pokoknya ya? Ya, di Kuningan. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, ya udah yuk kita bikin apa ya keluarga baru lah. Ya, karena kalau kebayangnya komunitas tuh banyak kan, resmi dan lainnya, kita bikin keluarga baru, ngumpul, futsal dan lain-lain, ya jalan, nobar gitu. Cuman ya karena dari El Kuningan itu kebanyakan rantauan. Jadi kumpul banyak tuh paling ketika pas Lebaran. Oke. Ya. Sisanya semuanya ke kota-kota besar sendiri, ada yang ke Bandung, ada yang ke Jakarta gitu ya? Iya, cuman kalau hari-hari biasanya kita cuma nobar paling 2 orang, 3 orang ya, nggak apa-apa, yang penting ada. Soalnya slogan kami juga itu LI Kuningan kami ada, walaupun sedikit ya kami ada gitu. Iya betul. Gitu. Terus cuman sayangnya di Lebaran kali ini kita nggak ada kumpulan karena mungkin ya dengan situasi yang kurang memungkinkan juga gitu. Kemarin juga pas ada charity dari LI, ya dengan berbagai halangan dan lain-lain, akhirnya kita nggak bisa ngumpul. Cuman akhirnya teman-teman yang dapat bantuan, akhirnya ya kita panggil bertemu gitu. Cuman yang lainnya nggak bisa ikut kumpul gitu. Nah, berarti dari sebenarnya tadi ada yang bilang kalau bisa manggilnya jangan Mas, manggilnya Kang aja. Siap Kang. biar lebih Sunda katanya. Oke. Nah, Kang Tino, kalau misalnya dulu di LI Bandung, berarti tahun 2012 itu Dani ya? Dani Zio bukan ya? Dani Zio ya? Untuk yang mengesahkan LI Kuningan. Betul. Oke. Nah, berarti LI Kuningan emang cikal bakalnya tuh dari LI Bandung ya berarti ya? Iya. Nah, itu kegiatan awal-awalnya ingat gak Mas kalau sama temen-temen tuh kegiatannya selain futsal atau nobar itu ada kegiatan lain nggak? Karena kan biasanya nih di tahun-tahun awal kan semangatnya banyak nih. Dan itu berapa orang kira-kira tuh waktu awal berdiri itu? Kalau kegiatan rutin dulu selain nobar sama futsal, kita biasanya kalau mau kumpul-kumpul gitu, ayo kita kumpul-kumpul, bahasanya, ayo kita ngebajigur. Bajigur, minuman. Jadi, nah ada taman kota tuh di Kuningan, jadi kita kumpul di sana. Dari mulai biasanya jam 8, nggak tahu sampai malam, sambil ngebajigur lah, sambil ya nyemil-nyemil dulu karena masih banyak yang bujangan ya sambil liatin yang lewat-lewat gitu. Jadi kemarin juga ketika ada momen apa gitu, ayo kapan kita ngebajigur lagi. Nah, jadi kalau bahasa Sundanya kita udah mulai sono, rindu ketemu kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol. Iya. Cuman ya karena emang lagi pada jauh juga, terus jadi ya belum bisa gitu. Tapi khasnya kota Kuningan tuh apa sih Mas sebenarnya Mas? Kalau untuk Kuningan itu kota kuda. Kota kuda. Kota kuda, sehingga ada slogan letik-letik kuda Kuningan atau kecil-kecil kuda Kuningan. Orang Kuningan itu kecil-kecil, cuman ya gitulah. Napasnya kayak kuda. Kayak engkep kalau main bola tuh kayak kuda. Kuat banget. Susah berhenti itu. Gitu. Oh gitu ya, bajigur ya. Kalau oleh-olehnya sih ada peyem. Peyem apa nih? Tahu peyem nggak? Tahu peyem ketan. Tahu peyem ketan. Tape. Iya. Kalau tapi selama ini yang gue tahu tuh peyem itu ada belakangnya. Peyem puan. Aduh. Jadi kalau khas dari Kuningan orang-orang mudik tuh biasanya bawa ember. Bawa ember? Jadi kemasan Kuningan tuh tapenya pakai ember. Oh. Ember plastik. Kalau ngecap mudik tagih deh. Ember plastik. Oh gitu. Jadi tapenya ditaruh situ ya? Tape peyemnya itu ya? Iya. Oke. Lucu. Gitu. Coba tagih ngecap kalau mudik bawa peyem gitu.
Tapi kalau anak-anak anak Eli Kuningan sendiri tuh lebih sering main futsalnya apa main apa nonton nonton barengnya guys? Banyak apa nonton bareng atau futsalnya guys Mas? Kalau lagi aktif sih lebih sering futsal. Lebih sering futsal ya? Lebih sering futsal. Soalnya kalau futsal itu sore-sore bisa kumpul. Sedangkan Sore-sore. kalau nobar itu kebanyakan sudah pada punya buntut ekor. Anak ya ya. Jadi ya surat izin dari istrinya nggak pada keluar. Kecuali main sore jam 5 jam 6 itu biasa kumpul ya 5 orang 6 orang itu bisa. Ya. Cuman kalau main yang jam 9 ke atas paling banyak ya 2 3 orang itu udah hebat banget. Iya. Nah, ini kan besok nih Lazio main jam 10 ya. Ya, Lumayan 10 siang nih. lumayan siang. Lumayan siang. Tuh ada rencana Hmm. pengen nonton bareng nggak sama anak-anak Kuningan? Atau masih Eh, aware sama kondisi ini kan trennya juga masih was-was ya. Saya pun di hmm, Jakarta juga masih was-was gitu. ya, Itu kayaknya kalau di kalau sana, kalau efek COVID sih kurang berpengaruh. Cuman mm, ya itu tadi karena sekarang banyak yang apa ya ada live. Nah itu kalau kalau dulu kan susah live tuh. ya, Jadi kalau ada main kumpul di tempat yang ada wifi nonton bareng gitu-gitu. Kalau ya, sekarang ya ya, salah satu efek karena ada yang nyarin live, emang itu agak susah juga. susah Hmm, juga. Ya, susah. ya. Jadi eh, gimana ya? Ya emang itu tadi sih surat izin itu agak susah. Terus kebanyakan yang agak muda-mudanya itu lagi pada di luar Kuningan. Luar Kuningan. Mm-mm. Nah, sekarang kalau misalnya memang ini kan kita kalau Kuningan itu masih aktif gak sih grup WhatsApp-nya? Masih sering Sangat aktif. komunikasi gak? Ya masih Sangat sangat aktif aktif. ya. Oh. Oke. Nah, kalau biasanya di grup itu yang dibahas apa aja sih Mas selain selain Lazio gitu? Misalnya kangen ngumpul-ngumpul bajigur tadi atau apa? Ya, salah satu yang dibahas itu paling apa ya? Kayak kemarin yang terakhir kita bahas tuh ada salah satu dari anggota LI yang punya anak kembar, Hmm. terus ya salah satunya sakit, harus dirawat dan lain-lain ya. Itu Hmm. obrolan terakhir kemarin. Selain yang hari ini viral gara-gara saya mau live di sini, itu obrolan terakhir itu gara-gara itu. Jadi ya itu Jadi viral lah. pada keluar semua. Emang gini kalau Uh, kalau live tuh biasanya tuh kayak kemarin Purwokerto mm, live tuh semuanya keluar anak-anak lamanya. Pada pengen pengen uh, ketemu aja, pengen lihat istilahnya perwakilannya tuh bicara gitu. Jadi unik kan nah biasanya. itu. Jadi setelah setelah dari sini kita mungkin tetap lanjut di ngobrol ngobrol di WhatsApp, mungkin bikin bikin Mm, apa janjian-janjian kalau misalnya mau memungkinkan nobar atau main futsal lagi gitu. Karena di Jakarta kan ya, anak-anak Heli Kalsia udah pada main bola lagi tuh. mm, iya. Mm-mm. Kalau lihat aktivitas anak Eli Casio itu, wih, keren banget gitu kan, bisa main bola, apalagi malam-malam gitu-gitu. Eh, Sampai tadi sore pun yang biasanya nggak nongol di WhatsApp itu sampai japri. Ya, Wih, mm, hebat, hebat gitu-gitu. Jadi ya hebat. mudah-mudahan dengan ada acara seperti ini tuh bisa menimbulkan apa ya minat mereka buat ya ayo kita ngumpul lagi minimal kita nggak baju dulu lagi lah Ya, kalau ya, urusan futsal sama nobar mungkin nanti ya minimal kita bisa ngumpul buat ya. ya ngobrol-ngobrol santai gitu. Ya mungkin banyak yang belum tahu juga kalau 30 Juni kemarin Heli Kuningan ulang tahun ke-8 kali ya, Kang ya. Ya kelupaan Lupa. Ya kelupaan makanya ya mungkin karena itu diingetin tadi lagi dengan diingetin karena lagi nih jarang dengan kita bikin live. kumpul. Hmm. Nah, kalau nih aku pengen tahu deh kalau misalnya anak-anak Kuningan sendiri tuh atau Kang Tino deh suka Lazio tuh dari tahun berapa Mas? Kalau saya sendiri dari tahun 98 98. 98 Itu dulu masih umurnya masih atau masih sekolah? dulu Oh, udah masih kuliah? masih SD SD. SD Oh, SD inget kelas gak 4 awal-awal ceritanya gitu gimana suka Lazio? Karena kan ya jadi kalau dulu saya ini jujur ya, hmm, saya penasaran banget kalau di kota kan kita banyak akses ya.
mau itu media, mau itu TV, koran atau apapun itu lumayan sering lah kita dapat Ya. info. Nah kalau di daerah tuh saya penasaran, gitu. Penasaran tuh Nah, gimana sih mereka bisa bisa dapat info-info tentang Lazio dan yang paling penting kenapa bisa suka Lazio gitu. hmm. Dulu tuh ada saudara, dia dibeliin sama kakaknya baju AC Milan. AC Milan. AC Milan. Terus biasa anak kecil panas kan, pengen baju bola juga gitu kan. Akhirnya Hmm. minta diantri juga sama kakak saudara itu. Hmm. Nah itu tadi pas di toko baju olahraga dikeluarin semua. Ayo deh, mau yang mana? Cina. Suruhnya keluar lagi tuh. Dulu terus keluar tuh yang saya ingat ada baju belang-belang tuh ada Milan, ada Juve, ada Inter, ada Lazio yang masih banca di Roma tuh. Maka di Roma. Nah, Ya. pas pas berangkat tuh kebayangnya ya pokoknya pengen baju yang baju bola yang belang-belang. Ya, Hmm. dulu kan Juve, Inter sama Milan. Akhirnya pas lihat yang biru ini, wih keren juga lihat dari lambangnya juga kan beda kayak yang lain-lain. Akhirnya eh, Iya. beli baju yang itu, terus kakak juga sering dulu langganan koran GO, GO, koran ya. Go, Ya, GO. ya. Akhirnya Lazio, apa sih Lazio itu akhirnya ya cari-cari info-infonya, terus ketemu sama yang namanya Alessandro Nesta gitu kan. Wih Nesta siapa ini Hmm. Nesta gitu kan, cari tahu. Terus akhirnya nyari pas ada live Lazio, akhirnya dicari lah. Oh, akhirnya dari mulai sana sih. Gitu. Sampai sekarang. Berarti Sampai sekarang. pemain favorit sepanjang masa siapa? Nesta. Nesta. Nah, karena karena dari kecil udah ketemu ya. iya Maksudnya sampai dulu udah ngikutin ya, udah ngikutin. sampai dulu pas Ini. zaman SD itu saya maksa orang-orang buat manggil saya Tinesta, Mas. Nesta. Tinesta. Nama saya Tinesta. Tino, nama saya Tino, Ya pokoknya itu banyak tuh. Banyak yang kayak gitu-gitu dulu tuh. Anak-anak uh, juga sering panggilan panggilan nama depannya Alessandro kayak atau apa gitu. ya Tinesta. pokoknya Tinesta. Jadi panggil nama saya Tinesta. Ya Tinesta. Oke. Ada yang Nestino gitu-gitu ya. Eh, Hmm. ya gitu akhirnya jadi korban bully juga. Malu gak? Malu gak kalau ketemu teman SD-nya gitu? Enggak sih. Tinesta. Enggak. Enggak sih. Tapi ya gimana ya? Jadi berarti Kita orang-orang berarti masih ingat aja nih gitu. iya, konsisten lagi Hmm. sampai sekarang masih suka Lazio ya. Oke. Nah, terus kalau kalau pemain ini, pemain apa yang terbaru nih, pemain yang sekarang Nah, lagi bermain, favoritnya siapa, Mas? kalau yang favorit sekarang Siro sih, Ciro Immobile. Immobile. Ya Oke. kemarin Klose, terus dia pensiun, akhirnya ada gantinya Iya, Siro Immobile itu. lumayan tajam ya. Nah, ini mau minta sedikit pendapat sih, Mas. Ini kan Hmm, setelah pandemi nih hancur-hancuran nih ya performa nih. Nah, betul. kalau dari kacamata Kang Tino sendiri, permainan Lazio sekarang tuh kayak gimana sih? Maksudnya masih bisa diharapin gak sih untuk ya kan kita nggak muluk-muluk misalnya Ya, apa tetap bertahan di zona UCL ya kita ya pengen di zona UCL cuma jangan terlalu berharap sampai Scudetto lah itu kan bonus aja yang itu penting bonus. gimana nih besok lawan Sassuolo nanti apakah ada kemungkinan menang atau gimana boleh minta komentarnya gak Kang? Kalau untuk apa ya permainan musim ini sebenarnya sangat jauh dari apa ya ekspektasi ya di awal musim kan biasanya Lazio kan kayak gitu-gitu biasanya awal musim kendor tengah musim bagus akhir musim habis bensin gitu kan eh, Ya, kalau lihat dari komen-komen temen itu apa ya ekspektasinya ketinggian. betul betul. Padahal kalau dilihat dari hasil semusim ini kan Lazio baru kalah 5 kali ya. Ya, Biasanya kalah biasanya 5 kali udah jatuhnya. mm-mm. Biasanya Sebelumnya kalau kalah dua akhir-akhir kali, gini, sekarang jadi kalah 3 kali. biasanya akhir-akhir gini LSU tuh udah kalah ya 7-8 gitu kan. Akhirnya ya Iya, karena saya udah bukan sok senior gimana ya, udah jadi Lazio sejak tahun 98 jadi ya emang dengan hasil sekarang tuh itu udah luar biasa banget gitu. luar biasa. Bisa Betul betul. sampai lolos UCL pun itu ya
luar biasa. Apalagi kalau Luar misalnya bonusnya prestasi ya. sampai bisa sampai Scudetto atau ya runner up juga itu ya udah. Udah Apalagi luar biasa. mantatin sampai minus 20 kan itu Iya, mantep iya, banget iya. gitu. Mantap banget. Tapi emang Mantep itu itu. ya, itu yang nggak disyukurin anak-anak kayak ya. Nah, Nggak itu disyukurin anak-anak karena mm-mm. itu udah bertahun-tahun kan nggak masuk Percaya. champion gitu. Sekarang Nah, udah dapet champion mintanya Scudetto, suka minta dikasih hati minta jantung. UCL pun itu belum tentu padahal ya. Nah, sekarang apa kalau dari segi kemarin ya Hmm. agak kaget juga sih ngeliatin Patrick permainannya tiba-tiba hancur. Ya. Terus apa? Ya pas ditinggal waktu lawan Milan tuh nggak ada penyerang murni. Hmm. Korea juga lagi cedera, jadi nggak Ya. maksimal. Kaget juga gitu loh. Jadi Hmm. kalau dari Kang Tino gimana tuh ngeliat keadaan yang kayak gini? Apa pemain-pemain yang agak berantakan kayak begini nih? Ya, ini kalau prediksi sekilas sih mungkin karena mental ya. Mental Mental. entah karena yang ya padahal ya situasi sama aja sih. Tim lawan juga mental harusnya sama-sama dalam kondisi seperti ini juga. Entah karena Iya, mungkin iya. ada intern atau apa, akhirnya kemarin Patrick tiba-tiba meluis Suarez-kan diri gitu. Karena apa gitu? Karena eh Mendrakulakan diri, mendrakulakan itu diri. ngapain sih gitu kan? Eh, Iya, iya. nah kayak kemarin tiba-tiba ya tiba Acerbi juga yang biasanya on top kemarin melakukan Iya. beberapa kali blunder gitu kan akhirnya terjadi gol itu ya ini Hmm. karena berarti masalah ada di tim semua karena hampir semua semua lini itu eh, menurun gitu jadi bukan karena Semua hanya lini. satu orang dua orang jadi ya Betul, setuju, setuju, setuju. Benar. semua lini Karena nggak sih cuma gitu. nggak cuma ya kalau depan kan mungkin memang karena suplai bola dari tengah kan. Cuma nggak bisa disalahin juga Hmm, kemarin yang waktu lawan Atalanta kan peluang di depan gawang juga banyak banget kan. Itu yang pertama ya itu. kali main gitu. Nah itu Hmm, juga juga sayang banget emang dari semua lini belum belum optimal ya. hmm, hmm. Hmm. Siro juga nggak tahu Nah, kenapa biasanya ya buang peluang paling nggak satu pertandingan satu dua tiba-tiba kemarin hampir semua peluang hilang ya gitu. lagi ada masalah Lazari kali juga yang di rumahnya diharapkan lagi ada masalah kali. kurang dapat setoran kayaknya. 3 hari sekali, Mas. 3 hari sekali gimana pulang ke rumah kan udah capek gitu ya. Iya Udah capek udah betul. ntar aja deh. Kaget Cuman juga yang kita ah, ah, ah. Gimana ya gimana yang gimana? kemarin dapat sorotan juga sih ya Lazari itu maksudnya Lazari. dari sekian puluh crossing hampir setengahnya lebih itu ya nggak sampai sasaran gitu minimal kan sampai Hmm. sasaran itu gimana striker ngabisin ya ternyata hampir dari semua crossingnya itu nggak ada yang kena target Iya, sama iya. sekali itu. Belum ada yang menonjol banget ya. Malah jadi kangen Hmm. Marusik gara-gara itu. Nah, ini Mas, mau balik lagi nih mau nanya soal komunitas Kuningan ke istilahnya ke komunitas induk Lazio Indonesia nih. Hmm. Pengalamannya nih selama selama berkomunitas Lazio Indonesia, Mas Dino sering sering ikut kegiatan nasional gak sih? Awal-awal tuh di Bandung ikut ya? Awalnya Bandung ikut. Ah, Pas di Kuningan juga dulu sempat ikut pas ada trofeo di Purwokerto. Trofeo Eh, Purwokerto. Purwokerto Ah, ah. dulu perwakilan Jawa dari Tengah ya? Kuningan, perwakilan dari Kuningan datang ke sana. Terus eh, trofeo Cirebon ikutan. Waktu di Bandung juga kita dari Kuningan ikut di Ikut. Sukabumi kita juga berangkat gitu. Kayaknya waktu di Cibubur ikut juga ya? Kuningan ya? Cibubur ikut. Hmm. Cibubur 2015 tuh. Ikut Ya. ya? Hmm. Ya lumayan aktif juga Kuningan dan memang kan kita di wilayah 2 ya. Di wilayah 2 kan region Ya. paling banyak nih. Ada 16 region Hmm. total di ini di wilayah 2 LI. Dan emang emang lumayan sering ikut-ikut kegiatan nasional ya. Ya. Hmm. Nah, Untuk sekarang kalau kegiatan kalau luar gitu. Heeh. kalau perbedaannya nih awal-awal ikut LI sampai sekarang gitu. Apa sih momen paling berkesan nih kegiatan kegiatan yang paling berkesan tuh pada saat kapan buat Mas Dino?
Kang Tino lah. Kegiatan yang paling berkesan tuh yang kemarin terakhir, yang pas Gatnas Lombok. Lombok ya. Setelah sekian lama gabung sama LI, ya akhirnya bisa Hmm. juga ikutan Gatnas gitu. Tapi curang ya. Maksudnya Kenapa? ketimbang nggak dibolehin sama istri, jadi istri sama anak langsung dibawa semua ya. Nah itu awal pas ngajuin proposal tuh kayak gitu, nanti mau ikutan Ngajuin Gatnas ah gitu proposal. kan. Proposal dulu lah gitu. Awalnya ya nggak ada apa ya, masih ngambang lah gitu. Tiba-tiba pas akhir boleh deh ikutan, cuman dedek. Nah dulu kan sempat galaunya gara-gara mau bawa anak tuh. Ya, Masih ya. masih umur setahun 4 bulan. Jadi Anaknya ada berapa, Kang Tino? gimana? Anaknya ada berapa? Masih satu, Masih satu. Ya. masih satu. Jadi kalau gitu bawa anak umur 1 tahun 4 bulan, kira-kira aman nggak bawa pakai pesawat gitu kan? Nah, Hmm. akhirnya nyari info sana sini, oh boleh kalau umur segitu ya akhirnya boleh ikut, cuman kita berdua harus ikut. Gitu. Ya udah deh sekalian Untung, jalan-jalan untung juga kan. bayar bayar pesawatnya masih masih berapa persen ya? 10% ya? 20%? Anak Dulu anak di bawah 2 tahun. 20%. 20% ya. 20%. Ya udahlah, ikut. Tapi Iya. kelihatan sih. Jadi Gimana? kemarin kan sempat ngasih masukan Kang Tino pas kita malam Hmm. makan ayam taliwang Oh tuh yang inget lagi ya. makan-makan itu. Hmm. Masih ingat. Jadi jadi emang emang itu kan Gatnas pertama yang nggak pakai rapat-rapatan. Jadi ada, Hmm. kalau sebelumnya kan kita ada meeting-meeting untuk pembahasan ADRT dan segala macam. Kalau Ya. sekarang kan emang jalan-jalan terus ya. Hmm. Pindah-pindah tempatnya tuh nonstop gitu loh. Dan memang itu wisata alam, kategorinya wisata Ya. alam. Jadi dari satu pulau kita ke pulau yang lain, itu kan Ya. kerasa banget sih capeknya. Emang Gitu. emang Tapi keren sih kayak gitu. Jadi tidak hanya di Jawa gitu kan. Jadi kita juga hmm, datang dari Jawa juga datang ke daerah-daerah yang di luar Pulau Jawa gitu juga, itu seru. ya, Hmm. itu pendapat istrinya gimana Mas setelah ikut? Kemarin Semarang udah ACC lagi mas. Berarti suka ya? Kema- Berarti Kemarin suka pas ya? dapat dapat apa tuh selebaran yang Gatnas ke Semarang itu kan, Heeh. langsung diliatin kan, ini kayaknya mau Hmm. berangkat lagi deh. Ya udah yuk bertiga lagi kan. Oh bertiga lagi, ya udah deh siap. Ya Cuman pas karena kemarin kemarin ada pertimbangannya di Semarang kan kita pengen yang menjangkau yang family gitu, keluarga, ya biar juga dan apa, nggak repot banget lah kalau wisata alam kan dari pulau ke pulau agak capek gitu loh ya bawa anak, apalagi anak kecil kan pasti di pantai itu lari-larian nggak ada berhenti-berhentinya gitu. Cuma ya berkesan banget gitu. sih bisa bawa keluarga sampai ke Lombok tuh berkesan sih pasti. Bener mas, Ya kan, masih kecil seru lagi, seru masih banget. lucu-lucunya. Nah itu kan, jadi selain bisa ketemu sama keluarga-keluarga baru dari Kuningan ya juga sekalian bawa istri, main juga bawa ini suaminya loh punya komunitas ini yang positif gitu kan, Ya yang ketika betul betul. kumpul ada hal positif, lalu ya orangnya seru-seru lah gitu-gitu kan, jadi ya ketika mau ada kumpulan atau acara apa tuh oke, gitu. Ya, mantap mantap. Nah, kalau misalnya ini kan dengan terpaksa nih, kemarin saya Hmm, umumkan mesti ditunda Gatnasnya gitu. ya Karena permintaan, ini aku share sedikit ya. Jadi kemarin ya. dari panitia Gatnas juga mengajukan kalau bisa itu Gatnas diundur di tahun depan. Pertimbangan Mhm. mereka nggak cuma soal akses dan transportasi, di sana juga di Semarang masih banyak yang belum kondusif gitu loh, karena Ya. kasusnya juga masih sedikit-sedikit naik gitu loh. Mungkin nggak signifikan seperti Jawa Timur, cuma kan ini kita event Mhm. multinasional gitu, dari Ya Kalimantan, betul. dari Sulawesi, dari Sumatera datang, dan itu akan menambah risiko gitu. Jadi terpaksa kita tunda, dan itu pun permintaan, sebenarnya permintaan awalnya dari apa, dari panitia Gatnas Semarang. Mhm. Jadi minta diundur. Ya aku sih sebenarnya
kembali lagi ke situasi dan kesiapan panitia gitu. Karena kalau kita paksain juga beresiko, apalagi yang bawa anak-anak kayak Kang Tino gitu. Itu kan pasti lebih was-was lah ya. Ya, betul. Gitu. Nah, kalau Kang Tino gimana nih Kang, menurut Kang Tino, kenapa ini acara-acara kita akan ditunda? Menurut Kang Tino gimana? Apakah ini keputusan yang baik atau kenapa nggak dicoba dulu aja gitu? Oh ya, dengan situasi yang kayak gini sih ini terbaik ya untuk semuanya. Karena daripada kita nanti, kita coba aja kumpul-kumpul, tiba-tiba setelah coba kumpul-kumpul ya terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, ya itu malah jadi membuat komunitas kita tercoreng gitu kan, memaksakan suatu kegiatan di dalam situasi yang tidak memungkinkan seperti ini. Betul, Gitu. betul. Jadi ya kemarin kita juga doakan, ya kita doakan semoga tahun depan benar-benar bisa terlaksana ya, karena kan prediksi-prediksi ini kan ya mungkin 2 tahun lagi 2022 baru bisa normal atau tahun depannya lagi. Cuma ya kita kembali lagi lah, karena ini kan komunitas, aku bilang ke panitia pun jangan jadi prioritas utama untuk mengadakan event, karena kan kita lebih mengutamakan yang penting kita masih punya komunikasi baik di sosial media semuanya juga, di WhatsApp, di Facebook, Instagram. Yang penting kita masih punya kegiatan-kegiatan lah, walaupun itu online. Gitu. Ya mudah-mudahan tahun depan sesuai agenda kemarin ya, kita tahun depan mudah-mudahan bisa diadakan lagi dah. Soalnya apa? Di kalender pendidikan pun kita sudah bisa melakukan apa ya? Ngajar secara tatap muka tuh per Januari prediksinya. Jadi mudah-mudahan dengan prediksi seperti itu ya kita sudah bisa melakukan kegiatan yang normal. Tatap mukanya nanti di Januari ya? Januari. Lama juga ya. Sekarang aja masih Juli. Satu semester ini kerjanya ya ini aja, online. Oh, itu apa untuk kegiatan mengajarnya pakai aplikasi apa, Mas? Ada 2 sih. Kalau di sekolah saya kemarin pakai bikinan dari guru sekolah saya gitu. Jadi ada khusus aplikasi buat bahan ajar, buat ulangan dan lain-lainnya. Cuman untuk yang semester sekarang ini kemarin kita datangin aplikasi baru yang namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Cuman belum tahu sih hasilnya kayak gimana. Itu dari Mendikbud? Ya. Dari Mendikbud? Dari Mendikbud. Cepat juga ya. Nah, kalau agak pengen tahu sedikit sih ke profesinya Kang Tino nih. Kendalanya sebagai guru nih, dengan mungkin setiap guru beda ya. Kalau misalnya ada di Jakarta atau di Tangsel, guru udah mulai terbiasa dengan online learning ini gitu, belajar online. Nah, kalau misalnya di daerah gitu kan, guru mungkin cepet gitu menyerap ilmunya. Cuma kalau anak-anak kan kendalanya pasti susah, karena mereka lebih senang berinteraksi langsung kan. Betul. Kalau di Kuningan gimana, Kang, kendalanya? Ya, untuk kendala pembelajaran online di sini yang paling utama itu adalah kemarin kendala dari anak-anak kuota. karena uang jajan tetap dikasih, tapi kuota itu di luar uang jajan ya. Nah, malahan alasannya gini, Pak, kita kan nggak sekolah, jadi kita dapat uang jajan dari orang tua gitu kan. Jadi alasannya itu. Terus alasannya, Pak, kita cuma punya kuota online. Jadi kan mereka nggak bisa download apa-apa materi yang kita kasihkan. Jadi untuk sampai saat ini kendalanya itu sih yang paling berat ya, kendalanya di kuota. Cuman kalau misalnya kendala umum ya, kalau pembelajaran itu emang lebih enak tetap muka sih. Apalagi sekarang kita menghadapi tahun ajaran baru, ada banyak anak-anak baru kan. Masa sih kita nggak tetap muka dulu, tiba-tiba kita ngasih materi gitu-gitu kan, itu kayaknya chemistry antara anak dan guru itu nggak ada. Ya awalnya kan harus ada perkenalan dulu, absen gitu ya. Ya, makanya kita pengen ya untuk beberapa kali dengan metode atau seperti apapun, kita pengen ketemu dulu sama anak-anaknya, minimal kita perkenalan dan lain-lainnya,
baru kita enak ngasih tugas gitu kan, ngasih pembelajaran dan lain-lainnya gitu. Oke. Oh, berarti emang kalau dari pemerintah cuma menyediakan eh, aplikasi aja ya. Kalau kuota Hmm, gitu mereka nggak subsidi ya. ada, sekarang udah ada. Udah ada ya sekarang ya? Jadi dari dana bantuan operasional sekolah itu yang biasanya untuk kegiatan-kegiatan sekolah sekarang bisa dialihkan untuk kuota anak-anak. Gitu. Oh, luar. Hmm. Oke, oke. Ya, lumayan lah. Jadi nggak ada alasan lagi buat yang males-males. Oh, nggak ada kuota. Nah, anak-anak tinggal nyari alasan lain lagi tuh. Iya, iya. Wah, tapi Nggak ada tantangan sinyal banget ya. katanya. Mm-mm. Tantangan banget ya, Kang ya. Iya. Dengan situasi kayak begini kita masih beradaptasi dan ya kayak saya sendiri gitu. Misalnya Mhm. meeting sesama kantor aja yang kayak cuma 20 orang aja kita udah ribet gitu untuk Ya. mengumpulkannya, untuk ngebahasnya juga gitu. Apalagi ini sekolah. Mhm. Oke deh. Jadi, Nah, nah, gimana? Jadi kenapa? jadi ya emang eh, tantangan baru buat kita sebagai ya pengajar maupun sebagai nanti siswa baru dan siswa yang lama, gimana sih Hmm. ngadepin apa ya pembelajaran yang sekarang gitu. Apalagi kemarin Oke. anak-anak kan sudah kurang lebih 3-4 bulan mereka diam di rumah gitu kan, rebahan gitu-gitu. Dan akhirnya ketika anak-anak yang dulu dikasih hari libur itu selalu kurang, sekarang malah mereka ngeluh, Pak liburnya kebanyakan gitu kan. Jadi jadi mereka nanti tanggal 13 Juli kan itu kita udah mulai nih. Cuman Iya, iya. tetap mereka belum bisa ke sekolah juga akhirnya. Disayangkan sekali Hmm. gitu. Gitu. Tapi mungkin bisa aja sih ada perubahan ya kalau misalnya dilihat dari Kuningan ini kan case-nya Hmm. udah nol kan. Kalau mudah-mudahan bisa sampai landai gitu, ya mungkin Ya, aja bisa dibuka ya beberapa ya, bulan ke depan ya. Karena itu bisa. kan nggak bisa dipukul rata seluruh Indonesia Oh, kan. Karena kayak iya. di Aceh aja kasusnya nol, mereka udah bisa beraktivitas gitu. Hmm. Iya. Mungkin tetap dengan protokol-protokol yang ditentukan dari pemerintah gitu. Ya, ya. Oke, Kang, ini kita sambil nunggu nih, kita mau buka sesi tanya jawab sedikit ya. Siapa tahu teman-teman ada yang ketinggalan tadi, pengen tahu Siap. tentang Eli Kuningan, bisa langsung drop drop pertanyaan di komen ya. Ada banyak yang nanya sih, cuma udah ke Kelewat ya? atas-atas. Soalnya aku nggak ini, nggak pinter nanya-nanya nih. Tapi kalau kalau Gatnas pertama berarti yang diikutin Bandung ya. Dulu Bandung nggak ikut. Dulu Bandung nggak ikut. Gatnas pertama itu Ke Bandung nggak di ikut. mana? Di Lombok kemarin. Kang Tino itu Gatnas pertama ikut. Di atas pertama. Berarti dengan kata lain baru ketemu teman-teman yang di luar Pulau Jawa ya. Ya. Hmm. Itu waktu di Jakarta juga datang, tapi main juga waktu di Jakarta. Waktu di Jakarta. Oh, dulu nggak. Trofeo, Dulu Trofeo. pas Dulu namanya Trofeo. yang di Jakarta. Di Cibubur waktu itu Oh, di main Cibubur. bola. Cibubur dulu nggak ikut. Di Cibubur Gak dulu ikut nggak ya? ikut. Kebetulan yang berangkat itu ada camp, Yang asep cap ya? dan Iya, lain-lain. ya. Nggak ikut. Berarti pertama ketemu di Lombok. Nah, itu waktu ketemu Nah, teman-teman di luar Pulau Jawa tuh gimana pengalamannya? ya kalau di awal-awal sih krik 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 gitu kan. Mau Garing. ikut, mau nimbrung ngobrol nggak nyambung gitu kan. Takutnya lu siapa sih Hmm. gitu kan. Cuman ternyata setelah kesini-kesini ya kita semua bareng-bareng gitu kan. Ya, Di ya. awal-awal sempat Ya sempat itulah. sempat heeh, Paling berkesan ketemu sempat siapa? minder juga sih mau ngomong. Paling Paling berkesan berkesan ketemu ketemu siapa? Kan banyak tuh yang kalau ngelawak-ngelawak yang terus tuh. kalau yang sampai sering sama istri bahas tuh lupa lagi namanya. Yang dulu pakai ski gila tuh siapa mas? Kayak Masih gila, ingat nggak? itu ada yang kecil, orangnya Ah, kecil apa gede? Yang gede tuh Rofik. yang kecil, yang kecil. Yang kecil Latif, Latif. Oh Latif. Nah itu Latif tuh itu orang maksudnya. Tulung Agung. eh, nah saya lihat banget dia pas datang ke hotel tuh kan pakai ojek kalau nggak salah.
Ah, pakai ojek, pakai peci itu, ini orang mau kemana gitu kan. Ternyata diam-diam kayak, oh lancar gitu. Tiba-tiba dia dipakein kayak gila gitu kan. Ternyata totalitas hampir juga pulang tuh dia kalau nggak salah sempat ada gimana dulu gitu kan. Mau beli tiket, nggak heeh, tahu gagal atau apa gitu. Gitu. heeh. Ya itu Jadi tuh ya, dari Tulungagung, Latif Latif. eh, Kemarin juga pas di Gatwil Jatim dia tuan ikut rumah katanya. kan, tuan Oh, rumahnya dia. Ah, hmm. Wah oke, itu tuh mas. Latif ya. Itu juga dia baru pertama Eh, kali tuh ikut di Lombok Iya tuh. ya. Sama, soalnya pas Iya. datang juga langsung diem kayak gitu. Karena pas pertama datang kan diem, mau ngobrol gimana, Hmm. gak gimana. Akhirnya makin sini, ya nyambung juga gitu. Ya gitulah kalau ketemu Lazali pas di event tuh jangan malu-malu, harus harus membaur. Nah, Aku bilang sama teman-teman tuh kalau misalnya emang ada acara-acara, kalau membaur kan istilahnya gini, masa Tino sama Engkep Engkep mulu gitu kan, ketemu lagi ya, yang di Kuningan atau yang di wilayah Jawa Barat gitu. Cobalah eh, kenalan sama yang di luar wilayah dua kan biar biar apa ya? Biar kita tahu gitu hmm, komunikasinya gimana, ngobrolnya kayak bagaimana gitu. Karena kan biar bagaimanapun juga kan kita keluarga besar nih secara ya, komunitas ya. hmm, Jadi ya dimanfaatkanlah momen-momen temu kangen kayak begini. ya. Makanya kerasa Jadi, banget kan dari 2018 ke 2020 tadinya mau ada Gatnas, tiba-tiba nggak ada. Waduh, hmm, udah. iya. Kalau ya itu kerasa banget kalau misalnya lihat komen-komenan di grup atau misalnya di Facebook gitu kan, ada teman yang ini saya ke daerah ini kira-kira ada nggak Lajale? Ada, langsung orang orang langsung bantu. Ini kota-kota, ih keren banget gitu kan. eh Ya, Kayaknya nggak semua komunitas tuh bisa kayak gini gitu. Kita ke daerah betul. manapun ada keluarga yang bisa kita temuin dan bisa bantuin kita gitu. Ini ya Mm-mm. keren banget gitu. Ya, memang emang emang kita nggak banyak, cuma selalu ada ya. Nah, itu kami ada. Nggak ada. Ya, kapan-kapan kalau udah mulai normal lagi kita mainlah ke Kuningan lagi ya. Karena kemarin kan udah Siap. ke Cirebon kan, udah deket banget berarti sama Kuningan tuh. Oh iya, kemarin pas trofeo di Cirebon. Iya. Nah, eh Kang nih kan mungkin durasi tinggal sedikit, tinggal berapa menit lagi nih. Siap. Kita pengen pengen nanya lah, maksudnya kalau dari Kang Tino sendiri harapannya buat komunitas Eli Kuningan, ada gak harapannya? Karena ya tadi sempat disampaikan kalau sekarang udah pada punya buntut, sibuk gitu. Ada gak ya nggak muluk-muluk lah, mungkin sesekali Ya, ketemu lagi sama teman-teman ngebahas Lazio atau ngalor ngidul bajigur ya. ya. Nah, itu harapannya apa tuh eh buat Eli Kuningan? ya. Karena kan ini lagi ulang tahun nih. Momennya Hmm. lagi ulang tahun. Gitu. Ya harapannya buat LA Kuningan yang pasti pertama silaturahmi harus tetap ada walaupun misalnya kita untuk bertatap muka itu sangat-sangat ya jarang-jarang banget, cuma harapannya ke depan kita bisa bikin agenda ulang, apakah kita ketemu 1 minggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali, dan yang penting kita ada Hmm. pertemuan rutin lah, entah itu agendanya cuma ngebajigur atau misalnya nobar dan Ya. lain-lainnya gitu. Hmm. Dan mudah-mudahan untuk event yang di luar Kuningan pun kita bisa ikut lagi, nggak sampai kemarin kita kita kan udah di awal udah bagus nih, ke Bandung ikut, Ya. apa, Sukabumi, Lombok. Cirebon gitu kan. Ya, Mudah-mudahan ya. kedepannya kita Hmm. bisa kumpul-kumpul lagi gitu, bukan cuma di Kuningan tapi Hmm. sama Lajale Indonesia gitu. Amin. Kalau buat komunitas LI sendiri, harapannya atau kalau ada kritikan-kritikan boleh. Ya, tuh bentar tuh kata Kang Kep, nah Hucap, nah ayo yang ke Kuningan selain nanti beli Banopi itu Hucap juga harus dicoba tuh ya, Nah, ucap apa cemilan tuh? khas Kuningan. Hucap itu kalau di sana, kalau di Jakarta kupat tahu, Kupat tahu. Kupat tahu. semacam Ya, kupat oh ya tahu. ya, ya tahu tahu. Ya, cuman ya Nah, bedanya apa ya? Dari bumbunya kali kalau di sini lebih 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 kerasa kacang gitu-gitunya. lebih kerasa. Oke. Nah, ya. Oke, harapan buat Boleh, boleh.
buat LI Kuningan ya Buat LI. Tadi LI Kuningan buat udah. LI Kuningan. Ya, buat LI apa ya? Tetap bikin apa ya, program untuk acara-acara dulu. Jadi jangan sampai karena ada pandemi ini kita udah nggak merencanakan kegiatan apa, tetap adain kegiatan dan lain-lainnya. Mudah-mudahan bisa merangkul keluarga-keluarga laju kita yang yang ada di apa ya, seluruh Indonesia gitu. Jadi apa ya? Jadi kita nggak cuman ketemu di medsos, mudah-mudahan dengan adanya acara-acara seperti Trofeo Garnas dan lain-lain, kita bisa menambah lagi keluarga gitu. Betul, betul. Kompak. Tetap bikin program-program ya nih buat tim yang nonton ini kan ada beberapa tim konten nih. Jadi bukan saya sendiri yang merencanakan kegiatan-kegiatan ini sebenarnya. Jadi ada timnya sendiri yang ngeset. Karena minggu kemarin tuh lagi nggak ada kegiatan, maksudnya nggak ada siaran. Iya. Karena mungkin istirahat dulu gitu. Karena mungkin ada yang sibuk atau waktunya nggak ketemu gitu. Dan memang acara-acara kayak gini kan nggak cuma, ini kan kita lebih ke internal nih kan, internal kita ngorek lagi ya, apa istilahnya nih acaranya ngorek, berarti kan kita pengen tahu LI Kuningan itu tadi udah disampaikan startnya dari LI Bandung, terus dibentuk tahun 2012 di tanggal 30 Juni gitu. Nah itu juga nih Om Wisnu bilang LI Kuningan banyak gurunya juga ya. Siap, kayak di Tangsel ya. Oke deh. Itu aja. Terima kasih buat waktunya Kang Tino. Oke, semoga sama-sama. mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Terima kasih untuk waktunya dan sukses terus buat pendidikannya. Semoga semua kendala-kendala yang sedang dihadapi sekarang bisa dilancarkan gitu. Dan sukses juga buat teman-teman LI Kuningan biar ada kesempatan lagi bisa silaturahmi dan bisa ngumpul-ngumpul lagi ya, ngakucap, bajigur, dan lain-lain ya. Iya, siap. Sukses juga buat Kang Alvin bersama jajaran pasukannya, ya. Tetap solid. Ya, untuk semuanya sukses-sukses. Adain lagi program-program yang lebih menarik-menarik lagi. Ya, nanti kita ini lagi deh, kita up lagi deh. Oke, terima kasih Kang Tino. Salam buat keluarga ya. Sami-sami ya. Oke, terima kasih. Forza Lazio. Forza.